Indonesia sejak lama tersohor dengan pasukan Kopassusnya yang menjadi salah satu pasukan terbaik dunia. Ternyata di dalam satuan elit itu terdapat sebuah unit khusus yang sangat rahasia karena tugas mereka berhubungan dengan operasi dan pertempuran intelijen. Pasukan inilah yang digerakkan oleh pemerintah Indonesia pada saat terjadi konflik dengan pasukan militan PGRS dan Paraku. Sebagai pasukan rahasia Kopassus, Sandi Yuda memang dikenal sebagai satuan yang khusus menangani perang rahasia atau yang biasa disebut dengan clandestine operation. Mereka bergerak di balik layar, membantu prajurit lain dengan cara senyap. Tugas mereka tentunya tidak mudah ya. Mau tahu lebih dalam tentang mereka? Berikut ini kami telah merangkum beberapa fakta mengenai prajurit bayangan tersebut. Yang pertama, Kopassus terdiri dari 3 grup komando. Pasukan elit Kopassus memiliki 3 grup yang punya tugas berbeda, yakni grup 1, grup 2, dan grup 3. Di antara ketiganya, hanya grup 3 lah yang memiliki keahlian tambahan, yaitu spesialisasi intelijen dan peperangan rahasia. Sementara itu, grup 1 dan grup 2 memiliki fungsi dan tugas pokok sama, yakni para komando atau disingkat Prako, yang memiliki kemampuan seperti operasi lintas udara hingga penyerbuan amfibi dari laut. Sesuai tugasnya dalam bidang intelijen, grup 3 disebut Satuan Sandi Yuda, nama yang diambil dari pasukan mata-mata era Majapahit, Telik Sandi. Yang kedua, pelatihan khusus hingga ke luar negeri. Sama seperti prajurit Kopassus lainnya, Satuan Sandi Yuda juga digembleng dengan latihan keras. Di antaranya adalah khusus para selama 2,5 bulan, sekolah komando selama 7 bulan, ditambah kursus lainnya seperti PH atau Perang Hutan, PJD atau Perang Jarak Dekat, Spursus atau Sekolah Tempur Khusus, dan Dakibu, Pendaki Seribu. Karena dikerahkan untuk operasi intelijen, Satuan Sandi Yuda dibekali spesialisasi tambahan seperti penyamaran, navigasi, dan bela diri khusus. Yang ketiga, tugas sejati sang pasukan bayangan. Selain menggelar operasi intelijen, pasukan Sandi Yuda sejatinya bergerak leluasa, dalam arti tanpa terikat dengan konvensi internasional dan hukum humaniter perang. Cara awal yang diambil bukan jalan kekerasan, melainkan ditempuh dengan jalan mengambil hati lawan. Jika gagal, kekerasan dan peperangan senyap menjadi jalan terakhir bagi mereka. Yang pasti, tugas yang diemban harus dirampungkan apapun metode dan resiko yang diambil oleh pasukan Sandi Yuda ini. Yang keempat, misi khusus yang pernah diemban. Saat terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, intelijen TNI sempat diterjunkan untuk melatih milisi pasukan gerilya Rakyat Sarawak atau PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara atau Paraku yang pro-Indonesia. Sialnya Toppers, setelah perang usai, pasukan gerilyawan ini menolak menyerahkan senjata dan malah balik memusuhi pihak Indonesia. TNI pun tak tinggal diam. Mereka akhirnya menerjunkan operasi rahasia atau clandestine operation untuk menumpas PGRS dan Paraku yang beranggotakan pemuda Tionghoa di Sarawak, Sabah, Brunei, suku Dayak, Jawa, dan Melayu. Yang kelima, kisah heroik pasukan Sandi Yuda saat bertugas. Dilansir dari berbagai sumber, salah seorang anggota pasukan Sandi Yuda yaitu Hendro Priyono sempat mengalami pergulatan seru dengan Hasan, salah seorang pemimpin milisi PGRS. Ia bergerak secara senyap bersama satu unit kecil dengan 8 anggota mengitari sebuah gubuk tempat targetnya berada. Saat itu, anak buahnya berhasil membunuh seorang penjaga bersenjata api secara senyap menggunakan sangkur. Hendro Priyono sendiri sempat membanting dan menembak Hasan saat keduanya terlibat pergulatan seru. Kontak jarak dekat itu membuat paha Hendro Priyono tertembus sangkur, sementara bagian jarinya terluka lantaran menahan tikaman yang diarahkan ke dadanya. Pada akhirnya, pasukan Sandi Yuda berhasil menumpas habis para pemberontak tersebut. Itulah sekelumit cerita tentang pasukan Sandi Yuda yang menjadi bagian dari Kopassus.